Ki Ageng Pandan Alas yang sejak tadi tampaknya acuh tak acuh saja. Setelah melihat Pasing Singan bersenjata, menjadi agak terkejut juga. Perlahan-lahan ia berdiri dengan mata yang berapi-api. Ia memandang Pasing Singan seperti memandang hantu. Rupa-rupanya orang tua itu pun telah menjadi marah. Pasing Singan, kau ingat bahwa dahulu kita pernah bertempur? Pasing Singan tidak segera menjawab. Agaknya ia sedang mengingat-ingat. Baru beberapa lama kemudian ia berkata, "Aku ingat, Pandan Alas. Barangkali waktu itu kita baru pertama kali bertempur. Bukankah begitu, Pasing Singan?" Kembali Pasing Singan mengingat-ingat. "Apa maksudmu dengan menceritakan kembali masa-masa yang telah lama silam itu? Banyak hal yang sudah tak dapat aku ingat kembali," kata Pasing Singan geram. "Aneh. Pertemuan yang menarik itu, aku kira baik kau maupun aku tak akan melupakannya." "Iya, aku ingat, Pandan Alas. Waktu itu aku mengira kau adalah seorang penjahat yang sedang menyembunyikan wajah aslimu di belakang kedokmu yang jelek itu. Tetapi setelah kita bertempur 3 hari 3 malam tanpa berkesudahan, barulah kita saling bertanya." "Hei, Pandan Alas, adakah kau sedang mengorek rasa persahabatanku supaya aku memaafkan kau sekarang? Ketahuilah, Pandan Alas, aku sudah terlanjur mencabut pisauku ini. Maka pisau ini harus menemukan korbannya. Kalau kau menyesal telah mencampuri urusanku, kau boleh pergi sekarang. Tetapi tikus-tikus ini tetap ada di tanganku." Mendengar kata-kata Pasing Singan itu, bergeloralah dada Ki Ageng Pandan Alas yang biasanya senang berkelakar. Meskipun demikian, ia masih berkata tenang. "Kenapa kau takut, Pasing Singan, mendengarkan cerita-cerita masa silam? Adakah sesuatu yang telah menyiksa perasaanmu sehingga kau tidak berani mengingatnya lagi?" "Persetan dengan masa lampau. Masa itu tak akan kembali lagi. Yang penting bagiku adalah masa kini dan masa depan perguruanku. Itu sebabnya aku berkeras untuk menemukan Nogososro dan Sabu Inten." Kembali terdengar suara tertawa Ki Ageng Pandan Alas yang dipaksakan. "Tetapi hari ini adalah kelangsungan dari hari kemarin, dan seterusnya. Hidupmu adalah kelanjutan dari hidupmu 25 tahun yang lalu. Omongan orang sekarat. Aku dapat menjalani kehidupanku kini tanpa masa lalu. Dan masa lampau itu sama sekali tidak berarti bagiku, Pandan Alas. Sebab masa lampau dari Pasing Singan itu bukan milikmu," jawab Ki Ageng Pandan Alas. Jawaban yang diucapkan meskipun diucapkan dalam nada rendah, tetapi mempunyai akibat yang hebat sekali.
Pasing-singan yang telah sekian lama menahan amarahnya mendengar kata-kata Ki Ageng Pandan Alas dengan darah yang menggelegak. Maka dijawabnya hampir berteriak, "Apa pedulimu, Pandan Alas? Bahkan aku sendiri tidak peduli kepada masa lampau itu. Dan sekarang menghadapi saat terakhirmu, kau tidak usah mengigau tentang pasing-singan. Apakah aku pasing-singan sahabatmu? Ataukah pasing-singan yang lain tidaklah penting bagimu? Tetapi pasing-singan yang sekarang berada di hadapanmu inilah yang akan menentukan saat terakhirmu bersama-sama dengan kedua orang yang terlalu sombong itu. Nah, bersedialah untuk mati. Aku sudah mulai." Ketegangan yang memuncak itu telah melibatkan otak Gajah Soro dan Mahisa Jenar. Namun mereka melihat Ki Ageng Pandan Alas tersenyum pahit sambil berkata, "Nah, kalau demikian aku yang seharusnya menentukan sikap pula. Kau tidak usah menyebut lagi demi persahabatan kita. Sebab persahabatan di antara kita tidak pernah kita alami. Kalau aku menyebut masa lampau itu hanyalah supaya aku yakin dengan siapa aku berhadapan. Sebab terhadap pasing-singan sahabatku itu, tak mungkin aku bersikap keras. Sekarang, silahkan kau mulai, pasing-singan." Lalu tiba-tiba saja di tangan orang tua itu bercahayalah sinar yang kemilau. Itulah pusaka Ki Ageng Pandan Alas yang dahsyat, yang bernama Kiai Sikar Penjalin. Suasana menjadi hening sepi, tetapi diliputi oleh ketegangan yang memuncak. Gajah Soro dan Mahisa Jenar duduk di atas kuda masing-masing seperti patung. Meskipun di dalam dada mereka bergolak berpuluh macam persoalan yang simpang siur. Sebab di hadapan mereka, dua orang tokoh sakti akan bertanding mati-matian. Sehingga mereka berdua merasa perlu untuk mempergunakan pusaka masing-masing. Karena itu, maka pertempuran yang akan berlangsung pasti akan merupakan pertempuran antara hidup dan mati. Tetapi sampai beberapa saat, mereka masih berpijak pada tempatnya masing-masing. Tak seorang pun dari kedua tokoh sakti yang bergerak. Sehingga terdengarlah kembali suara Ki Ageng Pandan Alas berkata, "Pasing-singan, silahkan mulai. Aku sudah siap." Tetapi pasing-singan juga tidak bergerak dan tidak menyaut pula. Ketika kata-katanya tidak mendapat sambutan, kembali Ki Ageng Pandan Alas berkata, "Pasing-singan, kau jangan takut aku akan maju bersama kedua anak-anak itu. Sebenarnya aku merasa kurang perlu untuk mempergunakan pisau dapur yang tak berharga ini untuk melawanmu. Tetapi aku tidak ingin merendahkanmu, sehingga terpaksa aku menggunakannya juga. Meskipun demikian, baiklah aku katakan kepadamu bahwa mungkin karena kau sama sekali tidak menghargai masa lampaumu itulah, maka terasa ilmumu mengalami kemunduran." Mendengar kata Ki Ageng Pandan Alas itu, tampaklah tubuh pasing-singan bergetar, serta tangannya yang memegang pusaka itu menggigil hebat. Ia sama sekali tidak menjawab, tetapi terdengar ia menggeram hebat untuk menahan amarahnya. Meskipun demikian, pasing-singan masih tidak bergerak dari tempatnya. Sampai
Ki Ageng Pandan Alas berkata, "Gajah Soro dan Maisa Jenar, kenapa kalian datang kemari? Tak usahlah kalian menonton orang tua bermain-main. Barangkali bagi kalian lebih baik apabila kalian kembali dan menjaga kedua keris itu." Mendengar kata Ki Ageng Pandan Alas, tergetarlah dada Gajah Soro dan Maisa Jenar. Mereka segera teringat kepada kedua pusaka yang hilang itu. Maka jawab Gajah Soro, "Ki Ageng, ketika aku pulang tadi, aku masih sempat menyaksikan pusaka itu dicuri oleh Pasingsingan. Tetapi aku sama sekali tak berdaya untuk menahannya." Kata-kata itu menggelegar seperti kuruh yang meledak di atas kepala Ki Ageng Pandan Alas dan Pasingsingan, sehingga Ki Ageng Pandan Alas terloncat maju mendekati Gajah Soro sambil berteriak, "Apa katamu? Kedua pusaka itu hilang diambil Pasingsingan?" Belum lagi Gajah Soro menjawab, terdengar Pasingsingan menjaut, "Gila, kau jangan mencoba memutarbalikkan keadaan. Tipu muslihat yang tak berharga itu jangan kau pamerkan di hadapanku, supaya aku tidak lagi berusaha untuk mendapatkan pusaka itu dari tanganmu." Maka terdengarlah Gajah Soro berkata, "Ki Ageng Pandan Alas, aku berkata sebenarnya bahwa kedua keris itu telah hilang." "Tidak mungkin. Pasingsingan sejak kau meninggalkan kami masih tetap dia bersamaku di sini." Gajah Soro menjadi ragu sebentar. Memang tidak mungkin bahwa Pasingsingan yang sedang bertempur dengan Ki Ageng Pandan Alas dapat mengambil kedua keris itu. Karena itu katanya kemudian dengan jujur, "Ki Ageng, aku tidak dapat memastikan dengan jelas siapakah yang telah mengambil kedua keris itu. Tetapi aku dapat melihat bahwa orang itu memakai jubah abu-abu pula, tepat seperti apa yang dipakai oleh Pasingsingan itu." "Apakah orang itu berkedok pula?" tanya Ki Ageng Pandan Alas. "Itulah yang tidak jelas, Ki Ageng," jawab Gajah Soro. Ki Ageng Pandan Alas tampak merenung. Rupa-rupanya ia sedang berpikir keras apakah kira-kira yang telah terjadi. Tiba-tiba terdengarlah Pasingsingan berkata, "Aku dapat mempercayai omonganmu, Gajah Soro. Tampaknya kau memang tidak bermaksud membohongi kami. Dan rupa-rupanya karena itu pula lah kau menyerang aku dengan tombakmu. Nah, kalau demikian, aku tidak perlu lama-lama lagi berada di sini. Sebab kedua keris yang aku kehendaki itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada gunanya lagi bagiku untuk melayani orang gila macam Pandan Alas. Tetapi meskipun demikian, sekali waktu aku ingin bertemu dengan kau kembali, Pandan Alas." Pasingsingan tidak menunggu jawaban lagi. Dalam waktu sekejap, ia telah hilang dari pandangan mereka. Maka tinggallah kini Ki Ageng Pandan Alas, Gajah Soro dan Maisa Jenar yang telah maju pula mendekati Gajah Soro, serta kemudian bersama-sama meloncat dari punggung kuda mereka masing-masing. Maisa Jenar, aku berharap sekali bahwa kau atau
berdua dapat menyerahkan kembali pusaka-pusaka itu ke Istana Demak. Tetapi rupa-rupanya keadaan belum mengizinkan. Kata Ki Ageng Pandan Alas. Gajah Soro dan Maisa Jenar tidak menjawab sepatah kata pun. Mereka berdua merasa bahwa mereka ternyata tak dapat memenuhi keinginan orang tua itu. Tampaklah bahwa Ki Ageng Pandan Alas terguncang pula hatinya. Kepalanya tertunduk dalam-dalam, serta beberapa kali ia menghela nafas panjang. Sementara itu, dari arah utara tampaklah sebuah bayangan yang seolah-olah melayang di udara mendekati mereka bertiga, yang berdiri terpaku di antara kedua batang ringin kurung yang masih saja acuh tak acuh pada keadaan sekitarnya. Ternyata yang datang itu adalah Ki Ageng Soro Dipoyono. Ketika dilihatnya bahwa Ki Ageng Pandan Alas berada di situ pula, maka segera ia menyapanya. "Selamat malam, Adipan Alas. Apakah yang telah terjadi di sini?" Gajah Soro dan Maisa Jenar segera membungkuk hormat. Namun dalam dada mereka terasa bahwa jantung mereka berdenyut semakin cepat. "Selamat malam, Kakang Soro Dipoyono," jawab Ki Ageng Pandan Alas. "Aku baru saja bermain-main di sini bersama Pasingsingan." "Pasingsingan?" ulang Ki Ageng Soro Dipoyono sambil mengerutkan keningnya. Rupa-rupanya ia datang bersama muridnya Lowo Ijo. Rupanya orang itu benar-benar menginginkan kedua pusaka Demak yang disimpan oleh putramu, jawab Ki Ageng Pandan Alas. "Tidak hanya Pasingsingan. Untunglah bahwa Adi berada pula di sini. Sebab aku tadi sedang sibuk melayani tamu dari Rodaya. Simorodro. Ya, ia datang bersama menantunya dengan maksud yang sama." Hebat. Hebat sekali. Setan dari Lodaya itu memerlukan datang juga. Tetapi tanyakanlah kepada putramu saja apa yang telah terjadi. Tampaklah Ki Ageng Soro Dipoyono menarik alisnya sehingga hampir bertemu. "Ada apa, Gajah Soro? Agaknya telah terjadi sesuatu," tanya Ki Ageng Soro Dipoyono kepada Gajah Soro. Maka segera Gajah Soro menceritakan tentang apa yang telah dilihatnya pada saat lenyapnya Nogo Sosro dan Sapu Inten dari rumahnya. Mendengar keterangan Gajah Soro, hati Ki Ageng Soro Dipoyono terguncang hebat. Sampai tubuhnya menggigil. Wajahnya yang bening itu segera menjadi seolah-olah diaduk-aduk oleh kemarahan. "Setan mana yang telah mengganggu kami itu?" geramnya kemudian. "Adipan dan Alas, bukankah kau tidak melepaskan Pasingsingan itu barang sekejap?" "Tidak, Kakang. Ia tetap dalam pengawasanku," jawab Ki Ageng Pandan Alas. Kembali keadaan menjadi sunyi.
Kesunyian yang tegang, masing-masing dikuasai oleh perasaan yang bercampur baur di antara marah, kesal, dan kecewa. Akhirnya berkatalah Ki Ageng Sorodipoyono, Gajah Soro dan Maisa Jenar, memang apa yang telah terjadi adalah di luar kemampuanmu berdua. Apalagi kalian. Kami yang tua-tua ini pun menjadi pusing karenanya. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres pada pasing-singan itu. Bukankah begitu, Adipanden Alas? Ki Ageng Panden Alas mengangguk mengiyakan. Lalu ia berkata, aku menjadi sulit untuk mengatakan tentang pasing-singan. Rasa-rasanya memang ada sesuatu yang tidak wajar. Meskipun demikian, aku masih belum berani meyakinkan bahwa ada lebih dari satu pasing-singan. Kalau begitu, marilah kita ke rumah itu. Ajak Ki Ageng Sorodipoyono. Barangkali ada sesuatu yang dapat menunjukkan tanda-tanda siapakah yang telah mengambil kedua keris itu. Maka segera berangkatlah mereka menuju ke rumah Gajah Soro. Setelah Gajah Soro memungut kembali pusakanya, mereka menjadi terkejut ketika melihat kesibukan yang luar biasa. Segera mereka meloncat lebih cepat untuk segera dapat mengetahui apa yang telah terjadi. Ternyata di Pringitan, mereka melihat Wonomerto dan Sawung Rono menggeletak tak sadarkan diri. Sedang di sudut yang lain, Panjawi yang luka parah menggeletak tak berdaya. Ketika mereka melangkah memasuki bagian dalam rumah Gajah Soro, mereka melihat Nyai Ageng Gajah Soro duduk bersimpu. Sedang di pangkuannya tergeletak kepala Arya Saloko. Sedang di pangkuannya terletak kepala Arya Saloko yang masih pingsan. Melihat kejadian itu semua, kembali Gajah Soro tergugah kemarahannya. Tetapi ia tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga karena itu giginya terdengar gemeretak dan nafasnya menjadi berjalan semakin cepat. Sebenarnya ketika Ki Ageng Sorodipoyono menyaksikan kejadian itu, hatinya bergetar pula, tetapi wajahnya nampak tenang-tenang saja. Perlahan-lahan Ki Ageng Sorodipoyono membungkuk, merapat dada Arya Saloko dan meneliti bagian-bagian tubuhnya yang lain. Dari cerita Gajah Soro, ia sudah tahu apakah yang menyebabkan Arya Saloko luka-luka. Tetapi tentang Wonomerto, Sawung Rono, Panjawi serta beberapa orang pengawal yang lain belumlah diketahuinya. Di depan ruang tidur Gajah Soro masih menggeletak sesosok tubuh yang masih belum dikenal. Apakah yang sudah terjadi dengan Paman Wonomerto dan dengan yang lain-lain? Tiba-tiba terdengar suara Gajah Soro gemetar. Istri Gajah Soro menjawab, "Ketika aku mendengar ribut-ribut, Kakang, aku waktu itu sedang mengatur orang-orang yang mengungsi ke rumah
ini di belakang. Segera aku berlari masuk. Aku sudah tidak sempat menjumpai Kakang Gajah Sora dan Adi Mahesa Jenar yang katanya sedang mengejar seseorang yang berjubah abu-abu yang mencuri kedua pusaka sempanan Kakang. Tetapi tidak seberapa lama, muncullah begitu tiba-tiba saja di hadapan kami. Aku, Paman Wonomerto dan Paman Sawung-Rono, seorang yang pendek bongkok dan berwajah menakutkan, seolah-olah ia pernah mengalami suatu penyakit yang mengerikan. Orang itu datang kemari juga untuk mencari Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Paman Wonomerto mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu kedua keris itu, serta menceritakan dengan betul apa yang sudah terjadi. Tetapi rupa-rupanya orang itu tidak percaya, sehingga terjadilah pertempuran antara orang itu seorang melawan Paman Wonomerto berdua dengan Paman Sawung-Rono, yang kemudian dibantu juga oleh Panjawi dan beberapa orang. Tetapi ternyata bahwa dengan mudahnya orang itu dapat mengalahkan mereka. Lalu dibongkarnya segala barang-barang yang ada di rumah ini untuk mendapatkan kedua keris itu. Baru setelah ia yakin benar bahwa kedua keris itu tak dapat diketemukan, maka seperti pada saat ia datang, segera pun ia lenyap. Mendengar cerita itu, betapa terkejutnya Gajah Sora dan Mahesa Jenar. Orang itu seseorang yang mempunyai ilmu yang tinggi pula. Tetapi terlebih-lebih lagi adalah Ki Ageng Soro Dipoyono dan Ki Ageng Pandan Alas. Sehingga nampaklah wajah mereka berubah. Kedua orang itu hampir bersama-sama menyebutkan satu nama yang cukup menggetarkan. Itu adalah Bugel Kaliki dari Gunung Cermai. Mendengar nama itu disebut, barulah Gajah Sora dan Mahesa Jenar sadar betapa berbahayanya orang itu. Ia mendengar nama Bugel Kaliki dari lembah Gunung Cermai. Itu dari mulut seorang sakti dari Bayungwangi, Titis Anganten. Dalam sekejap itu, tiba-tiba kesunyian mencengkeram suasana. Yang terdengar hanyalah tarikan nafas mereka yang sedang tegang membayangkan apakah kira-kira yang telah terjadi. Rupanya hantu itu telah mendengar pula tentang Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Akhirnya terdengar Ki Ageng Pandan Alas berkata perlahan, keadaan telah menjadi sedemikian rumit serta saling terkait. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.